Intinya apa-apa, saya nggak bahas lagi ya teorinya ya. Karena kemarin sudah saya minta kalian baca. Nah, sudah sampai di sini semua? Di sini Anda bisa ganti namanya, oke? Di sini Anda bisa ganti namanya. Tekan F2, lalu ganti namanya. Misalnya ganti X. Oke ya. Nah, maka nama akan berubah X. Pak, saya nggak mau X ya Pak, tekan F2. Ya. Misalnya Z. Oke ya. Nah. Oke, kalau sudah, di dalam use case itu ada sistem boundary. Ini klik sistem boundary-nya seperti ini. Ini batas sistemnya. Nah, karena kalau ada batas sistemnya jauh lebih baik dibandingkan yang tidak punya batas sistem. Di sini isinya tuh cache. Di luar dari batas sistem, isinya aktor. Jadi gambarnya seperti ini. Ini ada use case ya. Kita masukin satu di sini. Dua misalnya ya. Tiga. Nah, ini. Nah, aktornya kita di samping. Ya, satu. Dua. Ya. Misalnya tiga. Pak, saya mau ganti nama. Sama. Double klik aja ganti namanya. Double klik. Oke, sampai di sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Lalu di sini misalnya ya, Anda mau buat namanya include. Nah, udah ambil include ini, panahnya ke atas kan. Nah, dia include. Externnya juga sama. Panahnya bukan begini ya, bukan ke bawah ya. Bukan begini ya. Sorry, tunggu. Panahnya bukan begini ya. Bukan ke bawah begini ya. Ini salah ya, ini salah. Yang betul seperti ini. Nah, ini salah. Nah, ingat ya, misalnya saya hapus nih. Saya delete. Ini nggak hilang, ya dia ada di sini nih. Ya, dia nggak hilang. Nah, jadi kita panggil dia. Kita bisa panggil. Kalau mau hilang itu, maka kita di sini kita klik kanan, kita cut, baru hilang dia. Oke ya, baru hilang. Nah, kalau mau tambah aja. Nah, jadi apa yang kita tambahkan itu akan muncul di sini, di use case-nya. Oke, ya itu use case dulu. Cukup jelas? Nanti bawa ada cerita yang kedua ya. Oke, kita lanjut. Kita klik kanan, dan kita buat kelas diagram. Ya, kita klik kelas diagram, otomatis di sini akan muncul. Kita hanya pakai yang satu, yakni yang ini. Ya. Saya besarin. Ya. Di sini kalau kita buat, ini adalah nama objek. Nah. Oke. Kita double klik. Misalnya nama objeknya NNNN misalnya. Anda mau tambah atribut berarti di sini. Misalnya di sini ada tambah lagi misalnya ya, M ya, tambah lagi misalnya ini. Oke, selesai misalnya. Ini atribut.
Double klik lagi di sini, mau tambah operation, berarti ini. Misalnya operationnya VV. Di sini misalnya Anda mau jadikan dia primary key. Pilih ini. Dia akan berubah menjadi crash. Ya, dia akan berubah menjadi crash. Dia akan berubah menjadi crash. Jadi ini adalah nama objek, atribut, ya. Ini adalah metode atau operation. Anda lihat ya, kalau metode dengan atribut, bedanya di mana kalau metode ada buka kurung dan tutup kurung. Oke, bisa dipahami? Bisa, ya. Pak. Lanjut, yang ketiga. Kita buat namanya activity diagram. Nah, activity diagram itu kalau teorinya Anda baca, ya, ada activity versi flowchart dan ada juga activity versi streamline. Streamline itu ada yang namanya horizontal dan ada yang namanya vertikal. Nah, kita mulai dengan yang namanya flowchart. Atau misalnya Anda bertanya, Pak, beda activity flowchart dengan streamline apa, Pak? Kalau di flowchart, ya, kita tidak tahu atau kurang jelas objek apa yang sedang, maksudnya objek ini lakukan apa sih? Itu nggak jelas. Beda dengan namanya yang secara streamline. Itu kan kelihatan objek A kerjanya apa, objek B kerjanya apa, objek C kerjanya apa. Nanti akan dikasih tahu versi contoh ya. Nah, kalau namanya activity itu selalu dimulai dengan ini. Start dan diakhiri dengan ini. Final step, yaitu end. Nah, caranya ya di sini selalu ada step, ada case-nya. 1, ya, 2, lalu dihubungkan menggunakan namanya transition. 1, ya, 2, misalnya ini kalau salah hapus, ya, 2, yang kayaknya kasih contoh ya. Pak, garisnya bengkok, mau lurus. Tapi kontrol, ya, tekan L. Nah, kontrol L, maka garisnya akan lurus. L ya, laba-laba ya. Nah, oke ya. Nah, ini kalau secara flowchart kita nggak tahu. Kalau misalnya Anda buat secara streamline, ya, streamline itu ada 2 versi, ada versi horizontal dan versi vertikal. Nah, ini streamline versi horizontal, vertikal. Oke, Anda bertanya, Pak, ini kok kita ada batang-batangnya, Pak? Batangnya perlu berapa banyak, Pak? Nah, batang ini tergantung objek yang ada di use case. Kalau di use case aktornya itu atau objeknya ada 5, maka batangnya juga ada 5. Oke? Kalau ada 6, 6. Nah, sama. Dia selalu ada inisial dan selalu ada final dan ada juga action step-nya. Hubungannya juga sama. Nah, hubungannya juga sama. Nah, gitu. Oke. Kalau yang versi horizontal, Pak. Ini versi horizontal. Ya. Sama juga, dia larinya ke samping.
Berapa banyak? Ya tergantung dari objeknya. Oke ya. Nah, oke, saya stop dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Bisa diikuti dulu. Halo, gimana? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Ya, oke. Ini yang terakhir, yang sekuen. Kita belum masuk intinya ya, kita masih baru pengenalan diagram-diagram ini sekuen. Nah, di sekuen ini ya, kalau aktor kita ada 3, maka kita tarik aktor kita ya di sini nih. Misalnya kan tadi kan kita ada buat nih. Oh, sorry. Oh. Ini aktornya. Ini yang betul. Ya. Dia seperti ini. Bukan buatnya seperti ini ya. Dan ini ya. Bukan seperti ini. Dan ini dan ini dua hal yang berbeda ya. Memang ini objek juga, tetapi ini kita buat ya yang ini jika kita tidak membuat aktor di use case, maka diwakili dengan ini. Tapi karena cari contohnya di awal di use case itu kita sudah ada buat aktornya, ini ya ada buat aktor, maka ya ini kita nggak pakai. Nah di use case itu pakai stimulus. Nah, misalnya ini apa namanya? Oke ya. Nah, nanti dikembalikan. Oke, misalnya apa? Oke, saya agak turunkan biar kelihatan. Nah, ini kalau dia seperti ini, namanya return. Return ini garisnya putus-putus. Ya, cari di sini. Ya, pilih properti. Ya. Di sini, pilih namanya return. Nah, maka otomatis garisnya akan putus-putus. Nah, lalu misalnya ya, ini terakhir nih. Ini adalah stimulus yang terakhir. Misalnya ini adalah yang terakhir. Di bawahnya ini harus ada N. Atau namanya destroy. Nah, maka kita di sini pilih namanya destroy. Maka di sini, maka sekuensinya selesai. Nah, seperti itu. Nanti yang kedua itu akan saya kasih contoh. Yang ketiga saya kasih contoh soal. Nah, oke, kalau kita gambar use case itu tidak detail, oke? Jadi ringkas. Nah, activity juga sama. Yang detail sekali itu adalah sequence. Ya, yang detail sekali itu adalah sequence. Nah, tolong diingat, kalau kita buat use case, jangan detail. Tapi ringkas dan bisa kena ke semua. Jadi kalau di dalam DFD kan namanya kan konteks. Nah, sama. Kalau use case itu konteks. Nah, kalau sequence itu rinci. Kalau activity itu adalah diagram node. Oke, sesi 1 ini saya stop dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada ya, saya buka file. Oke. Nanti filenya saya kasih kalian juga. Oke.
Ini use case. Nah, kalau saya bicara tentang namanya, ini sesi 2 ya. Kalau saya bicara tentang namanya orang jual beli, saya yakin ya satu kelas pasti tahu semua. Namanya jual beli itu ya berarti kita ada beli barang sama supplier. Dan kita menjual barang kita kepada pelanggan. Nah, dalam proses jual beli ya, di dalam pembelian itu pasti atau tidak, itu biasanya ada retur pembelian. Nah, ada juga yang tidak bisa retur. Maka hubungannya pembelian dengan retur itu adalah extern, tidak wajib. Sama juga di dalam pembelian itu ada pembayaran yang dilakukan secara tunai dan ada juga pembayaran yang dilakukan secara kredit. Kalau kredit maka kan terjadi utang ya kalau di dalam pembelian. Nah itu hubungannya juga adalah extern karena tidak wajib. Penjualannya, nah kita jual barang sama pelanggan ya. Ada juga toko yang bisa meretur dan ada juga toko yang tidak bisa meretur. Maksudnya retur barang kita ya. Nah, makanya umumnya ya itu hubungannya adalah extern. Nah, Pak, saya belanja di Matahari Mall, Pak. Karena sudah mau Natal, saya belanja baju. Ternyata bajunya nggak cocok, Pak. Bisa retur nggak, Pak? Kalau Anda nggak yakin ya, dan Anda tidak membawa orangnya, Anda janjian dulu sama mbaknya. Mbak, kalau nggak cocok boleh tukar ya. Mbaknya pasti bilang boleh. Nah, di mana-mana begitu. Kalau di mall-mall itu biasanya jalur belakang, ya. Tidak lewat sistem, tapi jalur belakang. Menukar barang dengan barang yang sama. Nah, oke ya. Nah, lalu di dalam proses jual beli ini juga pasti ada dibuat namanya laporan. Nah, saya hanya mengambil sepenggal saja, yaitu tentang penjualan. Ya, nah di dalam penjualan itu ada retur penjualan dan ada membuat laporan. Ini ada admin ya, dia menjual ke pelanggan. Pelanggan bisa meretur dan juga bisa tidak. Lalu admin ada membuat laporan yang diberikan kepada manajer. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi di sini ada 3 case dan 3 aktor. Oke, sampai di sini cukup jelas? Bisa? Bisa ya, tadi kan sudah diajarin bagaimana buat gambarnya. Pak, apa beda garis asosiasi ini dengan namanya yang panah ini, misalnya? Kan dia ada panah nih. Nah, itu tidak saya bahas lagi ya. Kalau panah itu sifatnya satu arah. Kalau asosiasi sifatnya 2 arah. Jadi dia bisa timbal balik. Umumnya orang pakai asosiasi. Ya. Nah, lalu ya kita lihat kembali. Kita masuk ke kelas diagramnya. Nah, di dalam kelas diagramnya ya bisa aja ada yang besar ini ya. Bisa saja ada ini, bisa aja ada ini, dan bisa saja ada ini. Nah, tergantung dari soalnya. Ya. Nah, nanti tinggal kita hubungkan secara multiplicity. Nah, ya, ini lewat, ini gampang. Lalu kita lihat namanya activity. Nah, ini yang versi flowchart. Ya, versi flowchart. Nah, saya buatnya simple saja. Dia memilih barang, dia bayar, udah selesai. Sebenarnya ada yang kurang, buat laporan. Nah,
Ya, jadi ada tiga action step. Nah, selesai. Nah, begitu. Ya. Pak, returnya gimana, Pak? Nggak usah kita bahas kan nggak apa-apa. Kita bahasnya di sequence. Nah, kalau di sini ya, saya tambah satu. Itu laporan. Tunggu. Ini kamu tidak akan tahu, bukan tidak tahu sih, tapi tidak tahu secara langsung objek siapa yang buat laporan, objek siapa yang membeli barang, objek siapa yang membayar. Nah, ini tidak kelihatan. Beda kalau misalnya kita buat secara streamline. Nah, setelah streamline, ya, secara streamline, Anda akan tahu ya admin ngapain, pelanggan ngapain, manajer ngapain. Nah, di situ ada ceritanya. Nah, di sini saya juga tidak buat namanya retur. Seperti tadi saya katakan, ada 3 batang ini, ya. 3 batang ini ya mewakili namanya aktor yang ada di use case. Ya, di sini. Ada 3. Oke, ya. Selanjutnya yang terakhir itu sequence. Nah, ini sequence. Ini sequence. Ya. Di sini juga ada 3 objek. Jual barang, dia bayar, terima uang kembali, retur penjualan, ya. Nah, terjadi retur, terima barang retur, yang terakhir itu display. Nah, seperti itu. Nah, ini sesi 2. Ada yang mau tanya sesi 2? Oke, kalau tidak ada, cukup jelas. Oke, kita lanjut sesi yang terakhir, sesi ketiga. Ada yang mau ditanyakan? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ada? Ya, kalau tidak ada, kita buka sesi 3. Saya nggak tahu soal kalian itu munculnya di hari ini atau di besok. Ya. Soal ini ya kelihatannya yang saya share, kelihatan? Ada, Pak. Oke, nah di sini ya ada penyusunan rencana studi ini soal yang pernah kita kerjakan di DFB. Nah, pertama kali kalau kita mau buat UML, ya kita tentukan dulu aktornya mau berapa banyak. Oke, ya. Nah, yang saya hitamkan itu adalah aktornya. Nah, atau kalau dalam DFB itu adalah entitasnya.
di soal ini ya, bank itu bisa saja tidak termasuk aktor, jadi kita tidak anggap bank. Nah, biarin ya. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena pada saat daftar, kita di bawahnya kita bisa tambahkan pembayaran, itu hubungannya include. Jadi mahasiswa harus membayar dulu, baru bisa mendaftar. Nah, jadi bank itu tidak kita munculkan. Tapi kalau Anda mau munculkan, silakan. Nanti tergantung Anda buatnya seperti apa. Nah, tapi sebelumnya, dalam menentukan namanya aktor atau objek, ada yang mau ditanyakan untuk yang saya hitamkan ini? Jadi ada mahasiswa, ada manajemen, ada petugas pendaftaran, petugas komputer, bagian keuangan, dan ada bank. Bank itu opsional, bisa ada, bisa tidak. Ada yang mau ditambahkan untuk aktornya? Silakan jika ada yang mau ditambahkan. Ada? Petugas berikutnya itu diganti petugas komputer boleh Pak ya? Itu adalah petugas komputer. Nah, mau tulis namanya petugas berikutnya juga boleh. Mau tulis petugas komputer juga boleh. Karena Oke, dia nanti memposting, betul? Betul Pak. Nah, lalu kalau Anda lihat, ya, Anda lihat secara keseluruhan ceritanya itu hanya mendaftar, memposting, dan cetak laporan. Kalau Anda baca secara global ya, mendaftar itu harus ikut dengan pembayaran. Setelah dia mendaftar, ya, itu harus memposting. Nah, ya, apa yang mahasiswa punya berkas, ya, di dalam postingan itu ya ada yang satu sebagai KNK, ada satu lagi sebagai bukti pembayaran. Selanjutnya dia akan buat laporan. Itu kita ngambilnya secara global di soal ini. Coba Anda lihat ya. Jadi kalau kita mau buat itu sebenarnya hanya ada 4 case. Pendaftaran, pembayaran, posting, ya, lalu punya anak, A dan B, lalu laporan punya anak. Tapi tanpa anak pun tidak apa-apa. Pendaftaran, posting, dan laporan 3 itu pun tidak apa-apa. Nah, karena use case tidak perlu namanya kita, cukup perintah. Nah, saya katakan demikian, kadang-kadang pada saat Anda skripsi, Anda buatnya sangat detail. Nah, karena di kampus kita banyak yang tidak paham, ya mereka meng-ACC saja. Nah, seperti itu. Di report. Ya, padahal use case itu tidak boleh detail. Detailnya itu di sequence. Nah, yang bisa UML itu nggak banyak ya. Kampus hanya beberapa orang, 5 orang pun tak sampai. Oke, cukup jelas apa yang saya maksud? Bisa ya ngambil globalnya ya. Nanti kalau ambil rincinya itu ikut sesuai cerita. Nah, nanti UML-nya seperti apa? Saya hanya mewakili saja ya. Nanti tolong Anda yang buatnya. Nah, gimana? Oke. Nanti buka filenya, saya kasih filenya, jangan bilang hilang filenya ya. Tapi cari di sini ya. Nanti malam-malam Pak, kok filenya tak ada Pak, kosong Pak, dan sebagainya. Waduh, pusing saya. Ini. Jadi yang kita buat pertama kali, kita tetap buat namanya ini,
sistem Bonderry. Aktor sesuai yang Anda mau. Aktornya berapa banyak. Posisinya gimana, saya nggak bicara soal posisi. Ya, yang penting kita buatnya dulu sesuai cerita. Oke ya, sesuai cerita. Nanti kalau di dalam skripsi itu ada main posisi-posisi, ya terserah lah itu urusan pembimbingmu lah. Nah, oke. Lalu tengah di sini, ini prosesnya. Nah, ingat seperti saya katakan, semakin ringkas semakin baik dan bisa dipahami. Jangan buatnya detail banget ya. Kalau detail banget tuh bukan use case. Ya, kalau detail banget tuh bukan use case. Nah, nanti tinggal Anda hubungkan saja. Untuk saat ini tugas awalnya coba buat use case. Nah, coba buat terserah mau pakai kayak gini kah, mau gini kah, nah, itu bebas berdasarkan imajinasi masing-masing. Tapi ingat ya, orang di sini mati nih, jelas, kecuali yang bank itu opsional. Nah, aktornya ada berapa tergantung dari soalnya. Nah, ini ya tergantung imajinasimu. Ya. Oke ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, kalau kayak petugas komputer ini memposting lalu mencetak itu berarti kayak memposting itu tuh udah masuk ke rinci gitu Pak? Kalau dia posting kan umum, oke? Tapi pada Iya, saat Pak. cetak KMK itu kan sudah rinci, betul? Eh, atau contohnya pas bagian validasi gitu Pak? Nah, validasi itu kan sudah rinci. Jadi Oh, kan berarti. begini, penjualan, retur penjualan, penjualan itu induk, retur penjualan itu adalah anaknya. Nah, kamu posting, lalu ada validasi dan cetak apa, dapat apa, posting ini adalah mamanya, orang tuanya. Sedangkan validasi dan cetak apa itu adalah anaknya dari si posting. Jadi kalau dalam use case kita cukup bahas postingnya aja, gitu. Mau bahas sampai level satunya, misalnya validasi ya silakan. Paham nggak? Paham Pak. Jadi jangan sampai kamu bahas posting, validasi, cetak, penuh use case-mu nanti. Gitu. Oh, oke Pak. Nah, karena kenapa? Prosesnya kan bukan dia aja, masih ada kawan-kawan yang lain, betul? Betul Pak. Penuh nanti datamu. Yang kita buat di UML di sini, ya, bisa kita kontrol C, lalu kita pindahkan ke Word Ctrl V, itu bisa ya. Jadi bisa pindahkan ke Word. Jadi kalau kita skripsi, kita buat di sini, kita copy, ya, Ctrl A, Ctrl C, lalu kita pindahkan ke Word Ctrl V, misalnya ke paste. Nah, itu bisa. Jadi kita sekali buat untuk semua. Nah, sekarang itu kalau yang namanya gambar, itu tergantung imajinasi masing-masing. Makanya saya katakan use case itu ringkas. Jangan buatnya sampai sedetail-detailnya. Kalau sudah sampai detail-detailnya, sudah sampai level 3, itu sudah nggak genah. Jadi seperti ini ya, kita lihat ya. Dia kan sudah mahasiswa daftar. Tapi ya nanti kan dicek. Dia sudah bayar atau belum. Nah, itu tinggal mendaftar, di bawahnya tinggal tambah namanya include pembayaran. Kenapa include kok bukan extern ya? Karena dia wajib bayar. Kalau extern ya dia tak bayar, dia bisa mendaftar. Nah, itu salah, tak sesuai. Makanya ada mendaftar, bawahnya include pembayaran. Udah cukup sampai di situ. Atau tulis mendaftar, udah. Nah, selanjutnya ya, nanti yang lengkap ini ya akan diposting. Nah, kita nggak bilang namanya
FS lengkap atau apa tidak, kita ambil kalimat utamanya ya. Dia itu ada posting, lalu ada bukti pembayaran. Nah, carilah kalimat yang tepat untuk mewakili dua ini, posting ini ya, sama bukti pembayaran. Karena kenapa? Dua hal ini akan mendapatkan yang berbeda. Posting ini akan mendapatkan ini, oke? Bukti pembayaran akan mendapatkan ini, ya, akan mendapatkan dua hal yang beda. Coba Anda baca ya, saya ulangnya. Dia daftar satu. Nah, Anda mau bawanya mau kasih pembayaran include atau tidak ada, terserah. Lalu di sini ada dua hal yang dilakukan. Posting, lalu bukti pembayaran. Nah, ini kan sebenarnya sub. Di atasnya apa? Nah, tinggal Anda tentukan. Misalnya apa? X misalnya. Nah, nanti dari posting ini akan muncul ini. Sedangkan bukti pembayaran akan menghasilkan ini. Nah, pandai-pandai Anda lah, Anda berimajinasi. Atau buat posting sendiri, laporan sendiri. Nah, misalnya ada mendaftar, posting kan dapat namanya KMK. Bukti pembayaran dapatnya laporan. Kan selesai. Jadi cukup ada 3, mendaftar, posting, laporan. Karena kenapa? Laporan ini dari bukti pembayaran. Posting di bawahnya KMK, laporan di bawahnya adalah bukti pembayaran dan tanggungan utang jatuh tempo. Nah, seperti itu. Oke ya, cukup. Sampai di sini dulu. Coba buat dulu. Jika misalnya ada yang sudah bisa, tinggal posting saja di Telegram. Oke, selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak.